Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang perjuangan menghadapi ancaman desintegrasi. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu ancaman desintegrasi. Jadi ancaman desintegrasi ialah di mana masyarakat kehilangan rasa hormat dan tidak adanya sebuah kesatuan, sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Nah, pada tahun ini Indonesia mengalami ancaman desintegrasi, di mana terjadi konflik dan pergolakan di berbagai daerah di Indonesia. Teman-teman juga harus tahu nih, peristiwa konflik ini terjadi oleh beberapa hal atau beberapa akar masalah. Di antaranya ialah yang pertama, karena terkait dengan ideologi, terkait dengan kepentingan, dan terkait dengan sistem pemerintahan. Sekarang konflik yang berkaitan dengan ideologi. Konflik yang berkaitan dengan ideologi ialah yang pertama pemberontakan PKI Madiun, yang kedua pemberontakan DI TII, dan yang terakhir peristiwa G30 SPKI. Nah, ini peristiwa pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948, di mana peristiwa ini terjadi karena Musso beserta Amir dan kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis, yaitu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi pada akhirnya pemberontakan dapat dimusnahkan. Musso berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tentang peristiwa pemberontakan DI TII, di mana alasan terjadi peristiwa ini ialah kekecewaan para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh. Tetap pada akhirnya masalah ini terselesaikan. Pemerintah menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. Dan ini peristiwa G30 SPKI. Di sini banyak sekali isu-isu hingga ada 7 teori untuk menemukan siapa dalang dari peristiwa ini. Dan yang menyebabkan peristiwa ini ialah isu sakitnya Bung Karno, isu masalah tanah dan bagi hasil, faktor Malaysia, Amerika Serikat, faktor ekonomi, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan. Yang termasuk ke dalam kategori ini ialah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Dan setelah saya rangkum dari keseluruhan, alasan terjadinya dari peristiwa ini ialah karena tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Nah, di sini teman-teman bisa melihat latar belakang dari pemberontakan APRA, Andi Aziz, dan RMS. Nah, sekarang peristiwa yang berkaitan dengan pemerintahan nih. Yang termasuk dalam kategori ini ialah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Teman-teman tidak usah bingung lagi nih, saya sudah merangkumnya sesingkat mungkin. Pemberontakan PRRI dan Permesta ini ialah akibat adanya ketidakpuasan beberapa wilayah daerah di wilayah Indonesia. Dan persoalan negara federal dan BFO ialah masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati. Nah, teman-teman, jadi inilah yang bisa kita contoh dan teladani dari kisah tadi di atas. Nah, dan ini yang terakhir, teman-teman bisa membacanya ya. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.